Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang sistem rangka. Seperti kita ketahui, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Begitu juga manusia perlu bergerak untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Secara umum, gerak adalah suatu tanggapan terhadap rangsangan, baik dari dalam maupun luar tubuh. Sistem gerak pada manusia terdiri dari otot, tulang atau rangka, dan sendi. Tulang atau rangka merupakan alat gerak pasif. Gerak pada manusia disebabkan oleh kontraksi otot yang menggerakkan tulang. Rangka tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, diantaranya memberi bentuk dan menegakkan badan, melindungi organ-organ dalam, alat gerak pasif dan tempat melekatnya otot rangka, tempat pembentukan sel-sel darah, tempat penimbunan kalsium, fosfor, dan mineral penting lainnya. Berikut gambaran rangka pada manusia. Tubuh manusia terdiri dari beberapa tulang, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rangka tubuh pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial atau rangka sumbu tubuh dan rangka apendikular atau rangka anggota gerak. Rangka aksial terdiri atas tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada dan tulang rusuk, serta tulang telinga dalam dan tulang hyoid. Sedangkan rangka apendikular terdiri atas tulang gelang bahu atau pektoral, anggota gerak atas, gelang bakul atau pelvis, dan anggota gerak bawah. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari rangka aksial. Yang pertama ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Terdiri atas tulang kranial atau tulang tempurung kepala dan tulang fasial atau tulang wajah. Tulang tempurung kepala terdiri dari tulang dahi, tulang wajik, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak belakang. Sedangkan tulang fasial terdiri dari tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. 2. Tulang telinga dalam dan tulang hyoid. Kedua tulang ini terletak di dalam tengkorak. Tulang telinga dalam berfungsi menerima dan mentransmisi impuls suara, sedangkan tulang hyoid berfungsi sebagai tempat melekatnya otot mulut dan lidah untuk membantu proses menelan makanan. Berikutnya ada tulang belakang atau kolumna vertebra. Tulang ini tersusun dari 33 ruas yang dihubungkan oleh cakram tulang perawan fibrosa. Terbagi menjadi 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor yang menjatuh. Fungsinya menopang kepala dan bagian tubuh lainnya, melindungi organ dalam tubuh, tempat melekatnya tulang rusuk, dan menentukan sikap tubuh. Bagian rangka aksial berikutnya ada tulang dada atau sternum dan tulang rusuk atau kosta. Tulang ini berfungsi melindungi paru-paru dan jantung. Tulang dada terdiri atas 3 bagian, yaitu manus prium sterni bagian hulu, corpus sterni bagian badan, dan processus xiphoid atau bagian tajuk pedang. Tulang rusuk dibedakan menjadi 3, yaitu 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Berikutnya kita akan membahas rangka apendikular atau rangka anggota gerak. Yang pertama ada tulang gelang bahu atau pektoral dan anggota gerak atas. Gelang bahu atau pektoral ini merupakan bagian dari persendian yang menghubungkan lengan dengan badan. Terdiri atas tulang skapula atau belikat dan tulang klavikula atau selangkah. Sedangkan tulang anggota gerak atas terdiri atas tulang humerus atau tulang pangkal lengan, tulang radius atau tulang pengumpil, tulang ulna atau tulang hasta, karpal atau tulang pergelangan tangan, metakarpal atau tulang telapak tangan, dan phalangus atau tulang jari tangan. Yang kedua, ada gelang panggul atau pelvis.
Tulang ini berfungsi menyangga berat tubuh dan melindungi bagian rongga dalam pelvis. Terdiri atas ilium atau tulang usus, pubis atau tulang kemaluan, dan ischium atau tulang duduk. Rangka apendikular yang ketiga ada anggota gerak bawah. Terdiri atas femur atau tulang paha, tibia atau tulang kering, fibula atau tulang betis, patella atau tulang tempurung lutut, tarsal atau tulang pergelangan kaki, metatarsal atau tulang telapak kaki, dan falangus atau tulang jari kaki. Berikutnya kita akan membahas struktur tulang. Tulang memiliki beberapa lapisan dari arah luar ke dalam berturut-turut, yaitu periosteum, lapisan terluar tulang keras yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Tulang kompak, lapisan yang memiliki tekstur padat, sedikit berongga dan kuat. Tulang spons, lapisan yang berongga dan berisi sumsum merah. Endosteum, lapisan yang terdiri dari jaringan areola vaskuler yang melapisi sumsum. Dan bagian sumsum tulang yang merupakan bagian tulang paling dalam yang berbentuk seperti jeli dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Tulang pada manusia dapat dibedakan menjadi beberapa berdasarkan bentuknya. Yang pertama, ada tulang pipa. Biasa disebut tulang panjang, merupakan tulang yang berbentuk seperti tabung dan berongga. Contoh tulang pipa dapat ditemukan pada betis, paha, pengumpil, dan lengan atas. Yang kedua, tulang pipih. Merupakan tulang yang dibentuk oleh lempengan tulang kompak dan spons, di mana bagian dalamnya terdapat sumsum tulang. Contoh tulang pipih dapat ditemukan di bagian rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Yang ketiga, tulang pendek. Tulang yang berbentuk kubus. Tulang ini dapat ditemukan di pergelangan tangan dan kaki. Yang keempat, tulang tidak beraturan. Tulang ini tidak memiliki bentuk spesifik. Contoh tulang tidak beraturan adalah tulang pinggul, tulang belakang, dan tulang penyusun wajah. Yang kelima, tulang sesamoid. Tulang yang ukurannya kecil dan seperti biji wijen. Tulang ini dapat ditemukan di bagian patella atau bagian tulang tempurung lutut. Berikut ini gambaran bentuk-bentuk tulang dan letaknya. Selanjutnya kita akan membahas tentang persendian. Sendi merupakan hubungan antar tulang, sehingga tulang dapat digerakkan. Hubungan dua tulang disebut persendian atau artikulasi. Fungsi utama sendi adalah memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya, juga sebagai poros anggota gerak. Berdasarkan sifat geraknya, sendi dibagi menjadi 3 kelompok, yakni sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati atau sinartrosis merupakan hubungan antar tulang yang sudah tidak dapat digerakkan lagi. Contohnya adalah antar segmen pada tulang belakang dan persendian tulang tengkorak. Sendi kaku atau amfiatrosis, hubungan antar tulang yang memungkinkan adanya sedikit gerakan atau gerakan yang terbatas. Contohnya, persendian pada pergelangan tangan dan kaki, hubungan tulang rusuk dengan tulang belakang dan tulang dada. Sedangkan sendi gerak atau diartrosis merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan lebih bebas. Berdasarkan arah gerakannya, sendi gerak terdiri dari sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi geser, dan sendi kondyloid. Berikut ini gambaran letak-letak sendi pada manusia. Sendi putar, sendi di bagian leher. Sendi engsel berada di bagian lutut dan bagian siku. Sendi pelana berada di bagian pangkal ibu jari. Sendi peluru di bagian panggul atau pada bahu. Sendi kondyloid atau sendi geser berada pada pergelangan kaki atau pergelangan tangan. Sendi luncur berada di bagian pergelangan kaki. Sekian untuk materi sistem rangka kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.